Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha. Hari ini seperti request kalian ya, banyak sekali yang request review komik Mau ini yang baru terbit. Jadi minggu ini terbit punya, diterbitkan oleh Alex Media. Komiknya seperti ini, lumayan tebal ya kalau bandingkan sama Wotakoi. Ya, dia lebih tebal, lebih kecil. Nah, untuk harga itu di harga 40.000. Covernya ini glossy ya, ini yang cover yang gue suka ya, jadi gampang dibersihkan. Spine-nya santai sih ya, ada gambarnya lumayan besar ya, jadinya kelihatannya mewah. Oke, pengarangnya Rumiko Takahashi, pengarang Inuyasha, Rine, Loom, apalagi ya, One Pound Gospel, banyak sih. Nah, ini sinopsisnya. Hanya Nanoka Kiba, seorang yang selamat ketika terlibat kecelakaan saat berusia 7 tahun. Setelah duduk di kelas 3 SMP, pada waktu kembali melewati lokasi kejadian, entah kenapa Nanoka berpindah ke zaman Taisho. Untuk membacakan misteri dirinya sendiri, Nanoka kemudian bertualang bersama remaja Onmyoji bernama Mao yang dijumpainya di sana. Perjalanan romantika yang ganjil di zaman Taisho antara kedua orang yang berjodoh untuk menghadapi takdir yang akan datang dimulai. Oke, jadi komiknya ini lebih ke yokai-yokai ya, siluman ya. Kalau kita ada pernah baca Inuyasha ya, ada vibe-nya seperti itu. Jadi ada siluman, ada monster gitu-gitu deh. Nah, nggak tahu kenapa ya, saya rasa Alex akhirnya ini suka komik tema gituan. Ini Jujutsu Kaisen itu temanya kutukan. Ini juga ada tentang kutukan-kutukan gitu. Oke, ini untuk gambar. Oke, lihat dalamnya dulu deh. Ini maunya nggak ada halaman warna ya. Nah, jadi nanti ya di komik ini ya bakal banyak istilah-istilah dalam bahasa Jepang ya, tapi tidak diterjemahkan. Jadi nanti dikasih notes seperti ini. Ya. Jadi misalnya nih obake itu hantu yang berwujud aneh atau dapat berubah wujud. Jadi macam-macam seperti itu. Jadi ceritanya tentang tokoh utama kita namanya Nanoka Kiba. Nah, suatu hari ya waktu kecil dia kecelakaan, tapi orang tuanya semua meninggal, cuma dia yang selamat. Jadi dia tinggal dengan kakek dan pembantunya. Nah, suatu hari ya, ini kakeknya ya, ini pembantunya serem, kayak film horor, muka matanya seperti itu. Nah, jadi suatu hari ya dia melewati lokasi kecelakaannya dulu yang dimana orang tuanya meninggal. Jadi entah kenapa ya dia bisa dari sana kembali ke zaman Taisho. Taisho itu berapa ratus tahun sebelumnya gitu ya. Nah, jadi di sini ya kalau kalian perhatikan ya itu ada bakal banyak tulisan-tulisan dalam bahasa Jepang ya. Nanti di bawah dia ada bikin notes ya. Tapi aku nggak tahu sih yang mana yang toko tahunya, toko bukunya. Ya pokoknya ada tulisan deh ya. Biasa kalau di apa dikasih tanda sih ya, tapi aku nggak tahu deh. Ini toko kain, toko kaos kaki. Ini ya toko kaos kaki. Ini ya, macam-macamnya. Nah nanti kayak gini, ini toko Kurawa barang import, tapi yang lain nggak diterjemahkan, nggak tahu. Ya, jadi ceritanya dia kembali ke masa lalu, ya di zaman Taisho. Di sana ya, rupanya dia ketemu banyak siluman. Jadi dia bisa melihat siluman dan siluman-siluman itu nggak bisa bunuh dia karena rupanya dia punya kekuatan juga. Darahnya itu, jadi ceritanya ya, kalau darah seorang pembasmi siluman itu beracun buat siluman. Jadi kalau silumannya melukai pembasmi siluman, ya silumannya bisa kebakar, meleleh gitu ya. Nah macam-macam. Jadi melelehnya seperti ini. Contohnya ini ya, meleleh. Oke. Nah di sana dia ketemu si Mao. Si Mao ini rupanya nanti kalian baca kalian bakal tahu dia dari masa lalu juga. Jadi dia nggak mati-mati. Jadi tujuannya itu mau cari siluman kucing yang namanya Byoki. Jadi istilahnya Byoki ini ya dulu eh,
Mereka pernah bertarung dan Byoki ini memberikan kutukan kepada Mao. Jadi sekarang Mao mau cari Byoki ini untuk membasmi dia. Nah, di sana dia ketemu dengan si Nanoka. Jadi ceritanya mungkin ada sedikit mirip-mirip ya dengan Inuyasha ya. Jadi kalau Inuyasha kan si Kagome-nya itu balik ke masa lalu lewat sumur ya kan. Ini lewat pusat pembelanjaan ya. Nah, ketemu dengan Inuyasha. Jadi kalau ini dia ketemu dengan si Mao ya, Nanoka ketemu dengan si Mao. Vibe-nya mungkin sedikit banyak mirip ya dengan Inuyasha. Stylenya, gambarnya, pertarungannya juga. Nah, tapi overall ya saya rasa ini lebih oke ya menurut saya ya. Aku nggak tahu kalau kalian gimana. Ceritanya lebih fast pace gitu ya, lebih cepet. Kalau Inuyasha kita bisa merasa itu agak lambat ceritanya ya, kayak dragging mungkin ya atau gimana ya, panjang banget. Tapi ini kayaknya lebih nggak sepanjang itu sih. Jadi untuk baca volume 1 saja saya rasa lumayan padat, banyak sekali informasi. Jadi bagusnya dari komik ini ya, dia banyak terjemahan langsung gitu. Jadi tidak di maksudnya gimana ya? Jadi kayak misalnya ya, dia Ayashia, nanti di bawahnya dikasih catatan Ayashia itu apa gitu. Nanti kalau misalnya Omnyoji, ya Omnyoji itu apa, nanti kasih catatan. Jadi kalian bisa tahu ya komiknya ini lebih detail. Jadi kalau diterjemahkan langsung ya agak gimana gitu. Oke, overall ya saya rekomend komik ini, kayaknya saya bakal simpan juga sih. Ya, keren sih. Nah, untuk kualitas kertasnya itu book paper ya, tadi lupa bilang. Terus dia agak kaku punya. Dia mungkin mirip-mirip yang Jujutsu Kaisen ya, dia agak kaku. Jadi kayaknya gue bakal simpen komik ini ya. Not bad sih, keren juga sih. Oke, sekian untuk review Mau sampai di sini ya. Buat kalian saya lumayan rekomendasi komik ini buat kalian yang suka komik shonen tipikal yang ada yokai, ada kutukannya, yang action tapi juga ada sedikit-sedikit romantis dan komedi. Agak-agak lucu kalau kalian pernah baca komiknya karangan Rumiko Takahashi ya, ada komedi-komedinya. Contohnya seperti ini. Jadi waktu awal ya, ini agak spoiler, dia dikasih minum smoothie sama pengurusnya yang seperti setan itu. Nah, tidak enak, jujur saja sangat tidak enak, seperti lumpur neraka gitu. Lucu sih, jadi ada jokes-jokesnya seperti itu. Porsinya seimbang sih, jadi jokesnya juga nggak terlalu banyak, actionnya juga oke, terus ceritanya juga mantep. Oke, sekian review untuk Mau, semoga bermanfaat dan terima kasih.